Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari kata Greek temnein, artinya memotong, dissektin. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian dalam internal dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh lainnya. Pengertian fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Dengan contoh yaitu seseorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana uterus bisa membesar saat kehamilan. Dalam anatomi fisiologi terdapat 3 bidang yaitu sagittal, frontal, dan transversal. Bidang sagittal yaitu bidang yang sejajar dengan sumbu panjang dan membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Bidang sagittal yang sejajar dengan sumbu panjang menjadi 2 bagian tubuh yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Yang kedua terdapat bidang frontal yaitu bidang yang sejajar dengan sumbu panjang tubuh dan membagi tubuh menjadi bagian vertikal depan belakang atau menjadi bagian anterior dan posterior. Bidang frontal yang membelahnya dari samping. Yang depan disebut anterior dan yang belakang disebut posterior. Yang ketiga terdapat bidang transversal yaitu bidang yang tegak lurus terhadap sumbu panjang berdasarkan massa. Bidang transversal yang membentuk horizontal dengan membagi tubuh menjadi tubuh bagian atas yang disebut superior dan tubuh bagian bawah yang disebut inferior. Posisi bidang anatomi. Posisi bidang dalam anatomi. Yang pertama superior, 2 inferior, 3 posterior, 4 anterior, 5 medial, 6 lateral, 7 intermediate, 8 proximal, 9 distal. Posisi anatomi sempurna yaitu badan tegak, kaki dibuka selebar bahu, telapak tangan menghadap ke depan. Struktur tubuh bagian atas disebut dengan superior. Sedangkan bagian tubuh dari ujung kepala hingga bagian bawah tubuh disebut dengan inferior. Untuk struktur tubuh bagian belakang disebut dengan posterior. Sedangkan struktur tubuh bagian depan disebut dengan anterior. Medial merupakan garis yang lebih dekat dengan bidang median. Lateral garis yang lebih dekat dengan bidang median. Lateral merupakan garis yang menjauhi bidang median. Intermediate merupakan garis di antara lateral dan medial. Proximal lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Distal lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Berikut adalah pergerakan anatomi. Gerakan sendi pada bidang sagittal. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan, melipat sendi, atau gerakan menekuk. Sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan kembali sendi. Dorsofleksi dan plantar fleksi. Dorsofleksi adalah gerakan mengangkat telapak kaki ke tulang kering. Sedangkan plantar fleksi adalah gerakan mengangkat tumit kaki atau berjinjit. Pergerakan anatomi yang pertama aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati bagian tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi bagian tubuh. Gerakan elevasi dan depresi. Depresi di sini berarti gerak otot yang menurunkan anggota tubuh, sedangkan elevasi berarti gerak otot yang menaikkan anggota tubuh. Gerakan inversi dan eversi. Gerakan inversi adalah gerakan menekuk telapak kaki ke dalam, sedangkan gerakan eversi adalah gerakan menekuk telapak kaki keluar. Selanjutnya gerakan protraksi dan retraksi. Gerakan protraksi adalah gerakan tulang ke depan tanpa mengubah sudut, sedangkan gerakan retraksi adalah gerakan menggerakkan tulang ke belakang tanpa mengubah sudut.
Sirkumduksi adalah gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Oposisi adalah gerakan melingkar pada ibu jari. Contoh gerakan sirkumduksi. Contoh gerakan oposisi. Gerakan sendi pada bidang transversal. Sirkumduksi, dorsofleksi, dan plantar fleksi. Dorsofleksi adalah gerakan mengangkat telapak kaki ke tulang kering, sedangkan plantar fleksi adalah gerakan mengangkat tumit kaki atau berjinjit. Pergerakan anatomi yang pertama aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati bagian tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi bagian tubuh. Gerakan elevasi dan depresi. Depresi di sini berarti gerak otot yang menurunkan anggota tubuh, sedangkan elevasi berarti gerak otot yang menaikkan anggota tubuh. Gerakan inversi dan eversi. Gerakan inversi adalah gerakan menekuk telapak kaki ke dalam, sedangkan gerakan eversi adalah gerakan menekuk telapak kaki keluar. Selanjutnya gerakan protraksi dan retraksi. Gerakan protraksi adalah gerakan tulang ke depan tanpa mengubah sudut, sedangkan gerakan retraksi adalah gerakan menggerakkan tulang ke belakang tanpa mengubah sudut. Sirkumduksi adalah gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Oposisi adalah gerakan melingkar pada ibu jari. Contoh gerakan sirkumduksi. Contoh gerakan oposisi. Gerakan sendi pada bidang transversal. Sirkumduksi dan rotasi. Sirkumduksi adalah gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Sedangkan rotasi adalah menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam maupun keluar. Pronasi dan supinasi. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan, sedangkan supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan.